Nasional Surakarta. Hari ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja pemeriksaan asam urat. Pertama-tama, kami akan mengenalkan alat dan bahan yang kita gunakan dalam pemeriksaan asam urat. Kita mulai dengan bahannya dulu. Kita gunakan reagen asam urat. Reagen ini terdiri dari reagen 1 dan juga reagen 2. Pastikan sebelum digunakan dikondisikan pada suhu ruang. Untuk persiapan reagen sendiri, kita perlu membuat monoreagen dengan cara menambahkan 4 bagian R1 ditambah dengan 1 bagian R2. Ini contohnya, saya sudah membuat monoreagen untuk 1 sampel. Kemudian ada aqua bides, lalu ada sampel serum. Pastikan, silahkan dicek serum yang kita gunakan tidak hemolisis, icteric maupun lipemik. Kemudian alatnya, di sini ada kuvet yang nanti akan kita gunakan untuk mereaksikan. Di sini ada 2 kolom, 1 kolom yang besar dan ini kolom yang kecil. Kolom yang besar kita gunakan sebagai tempat reagen, sedangkan yang kecil nanti kita gunakan sebagai tempat sampel. Tak lupa dengan rak kuvet. Di sini sudah tertera angka dari 1 sampai 15. Angka 1 nanti kita gunakan untuk tempat blanko, nomor 2 dan seterusnya bisa kita gunakan sebagai kolom sampel. Selanjutnya ada mikropipet 500 mikron dan juga mikropipet 10 mikron, lengkap dengan blue tip dan yellow tip. Ada tisu untuk mengelap sisa reagen maupun sampel. Lalu yang terakhir kita siapkan wadah sebagai tempat sampah sementara. Lanjut ya, kita masuk dalam tahap pemeriksaan. Untuk alat nanti yang kita pakai adalah fotometer 5MC15. Jadi keuntungannya nanti kita bisa menggunakan setengah resep dari resep yang tertera secara utuh. Nah, jika kita menggunakan 1000 mikron tertulis dikit, kita bisa menggunakan separuhnya yaitu 500 mikron. Berikut juga dengan sampelnya. Oke, pertama kita pipet dulu reagennya. Pasang blue tip. Sudah, pastikan terpasang dengan baik ya. Lalu siapkan reagen. Kita pipet dengan pipet posisi tegak lurus. Nah, jangan lupa dilap sisi luarnya. Kemudian letakkan di kolom nomor 1 di bagian yang besar. Karena masih reagen yang sama, kita boleh menggunakan tip yang sama. Kita pipet kembali monoreagennya. Lap sisi luar. Letakkan di kuvet nomor 2. Lalu buang di tempat sampah. Selanjutnya kita akan memipet aqua bides sebagai blanko.
dengan volume 10 mikroliter. Ya. Letakkan di kuvet nomor 1 di bagian kolom yang kecil. Ya, buang gelatin. Selanjutnya kita akan memipet sampel. Hal pertama, sebelum kalian pipet, silahkan homogenisasi terlebih dahulu. Lap sisi luar, kemudian masukkan di kuvet nomor 2 di bagian yang kecil. Bisa dilihat ya, yang terisi adalah kuvet nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya kita letakkan kuvet pada zona mix untuk mencampurkan antara reagen dan juga sampel. Kalau sudah, silahkan tekan mix. Setelah sampel dan reagen tercampur, kita inkubasi pada zona inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 10 menit. Kita setting ya untuk waktu inkubasinya. Kita tekan incubation time. Kemudian kita setting dalam satuan detik. Sudah, nanti kita tunggu setelah alarm berbunyi, baru dilanjutkan untuk pembacaan hasil. Sudah, waktu inkubasi sudah selesai ya, lalu kita tekan reset untuk menghentikan suara alarm. Kita lihat perubahan warna yang terjadi. Tadi jernih, sekarang berubah warna menjadi agak pink atau merah muda. Selanjutnya kita letakkan pada zona baca ya. Kalau sudah, kita setting untuk alat fotometernya. Kita tekan angka 1 menu metode, kemudian masukkan kode. Kode ini kita dapatkan dari tabel yang sudah kita buat atau kita set sebelumnya. Untuk pemeriksaan kali ini, kita akan melakukan pemeriksaan asam urat. Berarti kita masukkan kode angka 5. Tekan 5, lalu enter. Nah, di sini ada menu N sampel, berarti berapa jumlah sampel yang akan dibaca. Tadi kita hanya memipet 1 sampel, silahkan diisi angka 1. Kemudian enter. Initial post itu adalah di mana letak blanko yang kalian buat. Karena tadi kita menggunakan kuvet baru, blankonya terletak di kuvet angka 1. Ya, kita masukkan angka 1, lalu enter. Muncul menu ident, itu adalah identitas sampel. Boleh kalian isi angka atau kalian kosongi. Kemudian tekan enter kembali.
Nah, muncul tulisan metode pemeriksaannya asam urat. Untuk cara pengukurannya EP. EP itu adalah endpoint. Lalu letak belangko di kuvet nomor 1, jumlah sampelnya 1. Kalau sudah siap semua, silahkan tekan read untuk mulai pembacaan. Untuk hasil ini sudah keluar. Nomor 1 itu isinya blanko, nomor 2 adalah hasil pemeriksaan asam urat. Hasilnya didapatkan 3,2 mg per desiliter. Nanti tinggal kita lihat di interpretasi hasil dengan sampel wanita usia 52 tahun, hasilnya adalah 3,2 mg per desiliter. Nah, untuk tinggi atau rendah nanti silahkan dilihat di kit insert. Sekian untuk pemeriksaan asam urat hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.